got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old thoughts, I'm the block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman dengan NIM 125180002, nomor absen 2 dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi Tadris Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain SSI MPD. Di sini saya akan menyelesaikan persamaan linier Diophantus dan menentukan FPP menggunakan algoritma ekuivalent. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu kita akan menyelesaikan persamaan linier Diophantus berikut. Nah, persamaannya yaitu kita diberikan 8x ditambah 5y sama dengan 9. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini saya akan membahas cara penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa 8 dan 5 yaitu bilangan bukan sama dengan 0. Maka lalu kita mencari FPB dari 8 dan 5. FPB dari 8 dan 5 sama dengan 1. Dan 1 ini habis membagi 9. Atau 1 membagi habis 9. Nah, sehingga persamaan tersebut mempunyai solusi. Dan selanjutnya untuk mendapatkan solusinya yaitu kita mengubah dalam bentuk BY kongruen C dalam kurung mod A. Nah, maka 8x ditambah 5y sama dengan 9 menjadi, pada rumus tadi di dalam BY kongruen C mod A itu B ini disubstitusikan menjadi 5, angka 5 pada angka 5. Jadi 5y kongruen C yaitu 9. Karena di sini A, B dan C. Maka yang C itu menjadi 9. Mod A. A-nya itu berapa? A-nya sudah kita ketahui bahwa A itu adalah 8. Maka kita tulis mod 8. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil dari 5y kongruen C kongruen 9 mod 8, maka untuk menghilangkan angka 5 ini menjadi y saja, lalu kita menjumlahkan mod 8 dengan 9. 8 dengan 9 ini dijumlahkan menjadi 17. Nah, setelah mendapatkan 17, kita tulis kembali 5y kongruen 17 mod 8. Nah, 15 ini tidak bisa kita bagi dengan 5. Maka kalau tidak bisa dibagi dengan 5, kita jumlahkan kembali 8 dijumlahkan dengan 17. Nah, berapa hasilnya? Yaitu 25. Nah, setelah kita lihat 25 ini bisa tidak dibagi dengan 5. Maka setelah dilihat 25 ternyata bisa dibagi dengan angka 5. Nah, setelah bisa dibagi, maka kita hilangkan 5-nya karena dibagi dengan 25 menjadi y sama dengan 5 mod 8. Mod 8-nya tidak berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu jadi y sama dengan 5 ditambah 8t. Nah, untuk t yaitu bilangan cacah, maka substitusi ke persamaan. Persamaannya apa? Yaitu 8x ditambah 5y sama dengan 9. Terus 8x ditambah 5, y-nya itu apa? Y-nya yaitu yang tadi, y sama dengan 5 ditambah 8t. Maka kita masukkan 5 ditambah 8t sama dengan 9. Lanjutnya, ini kita kalikan. 5 ini kita kalikan 8t, lalu kita 5 dikali 5, maka mendapatkan hasilnya yaitu 8x ditambah 40t. Ini dari 5 dikali 8t, maka hasilnya 40t sama dengan
9 dikurang 25, yaitu dari 5 dikali 5, 25. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan persamaan yang seperti ini, kita tuliskan kembali 8x ditambah 40t sama dengan negatif 16. Nah, negatif 16 ini hasilnya dari 9 dikurang 25. Hasilnya negatif 16. Selanjutnya 8x. Untuk mendapatkan nilai x-nya yaitu, maka 8 ini kita turunkan ke bawah atau menjadi persamaan pembagian, yaitu x sama dengan negatif 16. Negatif 16 itu pindahkan ruas ke sebelah sini, sebelah kanan. Lalu kita kurang negatif 16 dikurang 40t dibagi 8. 16 dibagi 8 yaitu hasilnya negatif 2. Karena negatif 16 dibagi dengan 8 yaitu menjadi negatif 2. Selanjutnya negatif 40t dibagi dengan 8. Hasilnya yaitu negatif 5t. Nah, jadi kita di sini sudah mendapatkan nilai x dengan nilai y-nya. X-nya sama dengan negatif 2 dikurang 5t. Untuk membuktikan apakah nilai x dan y itu benar, maka kita bisa melakukan pembuktian menggunakan persamaan di atas. Persamaannya tadi yaitu 8x ditambah 5y sama dengan 9. Nah, kita substitusikan saja nilai x dengan nilai y-nya, yaitu 8 tetap. X-nya itu kita ganti dengan negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena tadi nilai x-nya yaitu negatif 2. Pada awalnya negatif 2. Selanjutnya ditambah dengan 5 dikali 5. Nah, di sini kan 5y. Kenapa bisa menjadi 5 dalam kurung 5? Karena y-nya yaitu kita tadi mendapatkan nilainya yaitu 5 pada awal pembahasan. Selanjutnya sama dengan 9. Nah, setelah itu kita kalikan dari masing-masing ruas, yaitu kita kalikan dengan 8 dikali negatif 2 sama dengan negatif 16. Selanjutnya 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi negatif 16 ditambah 25 sama dengan 9, maka hasilnya itu 9 sama dengan 9. Nah, ketika kedua ruas ini sudah sama, yaitu 9 sama dengan 9, maka nilai dari x dan y itu bernilai benar atau mempunyai solusi benar. Selanjutnya yaitu dari hasil perhitungan diperoleh x-nya yaitu x sama dengan negatif 2 dikurang 5t, dan nilai y-nya yaitu y sama dengan 5 ditambah 8t. Maka nilai x dan y-nya secara berturut-turut itu adalah x-nya negatif 2 dan t-nya dan y-nya yaitu sama dengan 5. Pada pembahasan yang selanjutnya, kita akan menentukan faktor persekutuan terbesar yaitu FPB menggunakan algoritma Euclides. Nah, yang akan kita tentukan FPB-nya yaitu pada bilangan 457.962 dan 1.200. Nah, pada penyelesaiannya yaitu kita menggunakan algoritma pembagian atau teorema 1. Selanjutnya kita tuliskan bilangan-bilangan tadi yang ingin dicari FPB-nya yaitu 457.962 sama dengan lalu kita masukkan pada angka yang lebih kecil dari bilangan yang pertama yaitu 1.200. Nah, pada 1.200 ini kita cari hasil dari perkalian yang mendekati 457.962. Lalu kita telah menemukannya yaitu 1.200 dikali 381. Nah, ini mendekati lalu ditambah dengan 762, maka hasilnya yaitu sama dengan 457.962. Selanjutnya
kita turunkan pada bilangan di bagian ini, kita turunkan ke sini. Lalu pada bilangan bagian akhir ini kita pindahkan ke sini. Setelah sama dengan, yaitu 1200 sama dengan 762 dikali berapa yang hasilnya mendekati 1200, yaitu dikali dengan 1, maka hasilnya itu tetap 762. Lalu ditambah dengan, untuk mensamakan jumlahnya dengan 1200 ditambah dengan 438. Selanjutnya sama caranya seperti tadi untuk menurunkannya, yaitu di bagian pada bagian awal setelah sama dengan kita turunkan menjadi sebelah sini pada ruas yang sebelah kanan. Lalu pada bagian akhirnya juga kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, jadi bilangannya itu tetap sama, yaitu 762 sama dengan 438 dikali berapa yang hasilnya mendekati dengan 762 seperti tadi. Maka di sini dikali dengan 1. Kalau dikali dengan 2 itu nanti nilainya maka melebihi dari 762. Yaitu untuk mensamakan jumlahnya dengan 762, maka 438 ini ditambah dengan 324. Nah, setelah dijumlahkan sama jumlahnya, kita ulangi lagi seperti tadi, dipindahkan. Ini juga dipindahkan. Selanjutnya 438 ini sama dengan 324 dari bilangan sebelah sini dikali dengan 1. Kenapa dikali 1? Karena dengan dikali 1 maka nilai jumlahnya itu mendekati angka 438. Selanjutnya untuk menyamakan jumlahnya dengan 438 kita tambahkan 324 ditambah dengan 114. Jumlahnya itu sama. Ketika sudah sampai ke titik ini, maka kita ulangi pekerjaan yang tadi, yaitu selanjutnya 324 sama dengan 114 dikali 2. Nah, kenapa dikali 2? Karena dikali 2 lah yang mendekati dengan jumlah 324. Kalau dikali 1 itu masih jauh, dan sedangkan kalau dikali 3 itu melebihi dari 324. Selanjutnya ditambah dengan 96 agar jumlahnya itu sama dengan 324. Lalu kita ulang-ulangi saja pekerjaan yang tadi. Cara penyelesaiannya yang tadi itu diulang-ulang saja. 114 ini kita pindahkan ke sebelah sini paling awal, dan pada bagian akhir 96 kita pindahkan setelah sama dengan. Itu menjadi 114 sama dengan 96 dikali 1. 96 dikali 1 itu adalah angka yang mendekati dari 114 tadi. Kalau dikali 2 itu melebihinya. Selanjutnya, agar 96 ini sama jumlahnya dengan 114, maka kita tambahkan dengan 18. Nah, 18. Setelah itu 96 ini kita pindahkan ke sebelumnya sama dengan, itu pada bagian awal, dan 18 ini kita pindahkan ke setelah sama dengan. Begitu terus cara pengerjaannya dan penyelesaiannya. Pada bagian 96 ini sama dengan 18. Nah, 18 ini dikali berapa yang mendekati dengan angka 96? Nah, kita kalikan dengan 5. Kenapa harus 5? Karena dengan dikali 5 maka hasilnya itu mendekati angka 96, yaitu 18 dikali 5 sama dengan 90. Nah, karena hasilnya 90, agar sama dengan 96 ini kita tambahkan dengan 6, maka hasilnya itu sama dengan 96. Nah, selanjutnya pada 18 ini kita pindahkan ke posisi awal, dan 6 juga pindahkan ke angka bilangan setelah sama dengan. Pada bagian ini 18 itu sama dengan 6 dikali 3 ditambah 0. Nah, karena di sini 6 dikali 3 itu hasilnya sudah 18, maka kita selanjutnya ditambah dengan 0.
Kalau tidak ditulis pun tidak apa-apa. Ini ditambah dengan 0 ini menandakan bahwa hasilnya itu sudah diketahui. Bahwasanya FPB dari 457.962 dengan 1.200, maka FPB-nya yaitu adalah 6. Di sini kita ambil dari angka yang ini. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya mengenai cara menyelesaikan persamaan linier Diophantus dan mencari nilai FPB menggunakan teorema Euclides. Sekian pembahasan dari saya Alif Rahman, izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucker, we got all right now. Every time, bring it back, nigga, talk, I got 3 whole thoughts.